Shalom teman-teman SMA 23. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik selalu, sehat selalu. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap pakai masker, dan tetap lakukan protokol pemerintah. Dan kini tiba saatnya teman-teman, hari ini kita boleh beribadah. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami Tuhan, untuk kami memulai ibadah kami. Biarlah Engkau hadir Tuhan, sebab kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pemulihan, dan ada berkat-berkat-Mu yang melimpah buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Sembah Dia, sebab Dia mengasihi kita. Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami cinta Engkau Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Sekalipun
ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Benar Tuhan, tak akan gentar kami Tuhan terus berjalan bersama-Mu Tuhan, sebab kami percaya di dalam Engkau kami Tuhan aman Tuhan, di dalam Engkau Tuhan Kau berkati kehidupan kami, sebab Engkau Allah Immanuel yang beserta hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kini tiba saatnya Tuhan kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan dipermuliakan, di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Kita ingin lebih lagi bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Mari saudara bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalala, shalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta semua. Hai Shalom adik-adik, terima kasih untuk kesempatannya. Kakak boleh sharing tempat ini. Perkenalkan, nama kakak Andre Jafar.
Dan biarlah sebelum sharing firman yang singkat ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bisa mengucap syukur untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah dengan waktu yang singkat ini Kau mengurapi pemberitaan firman-Mu, dimulai dari hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan urapan dan kuasa daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan hikmat manusia tapi hikmat Allah. Urapi juga anak-anak-Mu Tuhan, khususnya mereka yang mendengar melalui media apapun Tuhan. Kau berkati, urapi supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan dan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, apa yang ingin saya sharingkan ini yang sangat-sangat penting, khususnya buat adik-adik semua. Dengarkan ini baik-baik. Kita sekarang sedang berada di akhir zaman. Dan justru di akhir zaman inilah ujian dan tantangan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ya, judul tema daripada sharing singkat ini saya akan beri judul I'm not ashamed. Artinya apa? Aku tidak malu. Kita baca ayatnya ya di dalam Roma 1 ayat 16. Kita baca demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di dalam ini dikatakan aku mempunyai keyakinan. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya keren loh. Dikatakan begini. Di dalam New King James dikatakan, for I am not ashamed. Aku tidak malu. Ada suatu peristiwa adik-adik di mana orang tua malu ketika anaknya disembuhkan sama Yesus. Dia nggak mau sampai ketahuan kalau Yesus menyembuhkan anak dia. Saya baca ceritanya ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan begini. Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa dia lahir buta. Tetapi bagaimana dia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, dari sini kelihatan bagaimana orang tuanya kayak jaga image gitu ya. Maksudnya menjauh gede, kayak nggak mau terlalu terlibat lah. Lu tanya sendiri aja lah, dia sembuhnya gimana, jangan tanya kita lah. Dia udah gede kok, nah seperti itu. Nah ternyata apa yang membuat mereka itu menjawab seperti itu, tidak berani terang-terangan, oh Yesus yang menyembuhkan. Karena ayat 22 dikatakan begini, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut. Perhatikan, takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, yaitu Yesus, sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi di sini dari zaman Yesus sudah ada yang dinamakan kita itu mendapatkan intimidasi atau tekanan hanya untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Dan sampai detik ini kita mengalami hal yang sama. Juga untuk adik-adik di sekolah. Saya yakin untuk kita mau menjadi orang Kristen di sekolah aja kadang-kadang malu, jujur, pasti kan? Kadang-kadang lagi di meja makan, saatnya makan, aduh gimana ya kalau doa masa Tuhan terima kasih untuk makan siang ini, thank you, terima kasih. Malu, jadi belagak kayak jatuhin pulpen, cetak, Tuhan terima kasih untuk makan ini, amin. Ya, saat-saat ini Tuhan menguji iman kita. Apakah kita masih malu menjadi anak Tuhan? Sehingga kita mengkompromikan iman kita untuk kita bisa diterima oleh dunia. Pernah dengar istilah twerking? T-W-E-R-K? Twerk? Tahu kan? Yang suka nonton R&B, hip hop pasti tahu lah. Twerk itu yang kayak gini. Ya saya nggak jago lah juga. Pokoknya ya kayak gitu-gitu lah. Nah ini kalau lihat videonya namanya Minones atau artinya cuties. Nah, video ini menampilkan tentang anak-anak umur 11 tahun, 12 tahun yang menari twerking. Lihat gaya mereka tuh. Lihat di fotonya, ya kan gayanya kayak kayak gitu. Nah, sekarang ini dunia sedang menekan kekristenan. Bukan hanya sekedar nggak boleh buka gereja, nggak boleh dirikan gereja, itu sudah biasa. Sekarang yang ditekan adalah nilai-nilai kekristenan kita yang ditekan. Dia paksakan untuk kita bisa menerima nilai-nilai dunia. Mereka memaksakan kita untuk menerima yang namanya LGBT itu biasa, bukan suatu hal yang aneh. Free sex itu biasa, bukan suatu hal yang aneh. Yang namanya aborsi itu biasa, bukan dosa.
Dan itu sekarang dunia sedang menekankan nilai-nilai itu ke kita, supaya kita mau nggak mau jadi malu ya. Kalau aku nanti mempunyai nilai yang berbeda dengan mereka, aku jadi malu. I'm ashamed. Saatnya kita untuk berkata, I'm not ashamed. Aku menolak LGBT. Aku menolak yang namanya aborsi. Aku menolak free sex. And I am not ashamed saying it. Aku nggak malu memperkatakannya itu. Sekarang dunia sudah seperti itu. Tahu nggak, di New York Times tahun 2011 dikatakan apa? Ada suatu artikel yang mengerikan, dikatakan bahwa pedofilia itu bukanlah suatu kriminal, tapi itulah suatu kelainan atau penyakit yang bisa disembuhkan. Padahal kita tahu pedofilia itu adalah spirit, suatu roh yang ingin memperkosa anak kecil, khususnya cowok. Kan itu sudah ada dari zamannya Abraham, Nuh, yang di kota yang disebut Sodomi. Kata Sodomi dari kata apa? Daripada Sodom dan Gomora. Jadi itu sudah ada. Tetapi dunia saat ini sudah mulai mentwist, mengubah supaya udahlah, jangan terlalu ekstrim lah, terimalah. Ini suatu hal yang biasa. Ini hanya penyakit, tolong diubahkan. Dan gak usah heran, memang dikatakan di dalam Matius di pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, dikatakan hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dari zaman Yohanes Pembaptis, orang-orang berusaha untuk menyingkirkan atau menyerang kerajaan surga, untuk menyerongkan kerajaan. Dan mereka menyerongnya dengan mencoba menguasainya. Dari zaman Yohanes Pembaptis ada. Kalau dari zaman Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Yesus pertama kali sudah ada, bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Pasti lebih banyak. Dan kita inilah seperti Yohanes Pembaptis, Yeremia, generasi Yosua semua yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan tetapi dunia tidak suka melihat apa yang kita lakukan. Jadi mereka berusaha menyerang. Menyerangnya bukan dengan frontal, dengan setan giginya panjang, rambutnya gondrong, nggak ada bola. Enggak. Tapi mereka menyerangnya dengan cara pelan-pelan menilai. Pakai artis Hollywood, pakai selebritis, LGBT nggak apa-apa. Ada suatu tokoh namanya Desmond is Amazing. Kalian cek kalau nggak percaya di YouTube. Nih, lihat videonya tentang Desmond is Amazing. Mengerikan loh. Bagaimana seorang anak kecil yang 11 tahun, baru umur 11 tahun, tapi dia sudah jadi drag queen, ratu bencong atau ratu banci. Jadi pakaiannya nih, nanti lihat videonya. Ini lihat videonya. And if you haven't heard the name Desmond Napoles, get ready for this trailblazing 11-year-old drag kid who RuPaul is calling the future. His bravery is inspiring so many. We're going to talk to him in just a moment, but first, let's take a look at his amazing story. I am Desmond. I'm 11 years old, and I like pizza, trains, and drinking root beers that's caffeine-free. I also do drag, and I love to put on makeup, dresses, and wigs, and of course, jewelry if necessary. My full drag name is Desmond is Amazing. I feel very happy to have a mom that accepts me. It really touches me deeply that there are other children out there that he's reaching and they're listening to him and he's influencing them to be themselves. I'm very proud of him. I'm proud that he's found his path so early. My greatest joy in this is just seeing Desmond happy. I love doing drag because it makes me feel amazing and self-expressive. It just feels amazing to know that people love what I do. My one big message would be 3 words: be yourself always. Please welcome Desmond Napoles, a.k.a. Desmond is Amazing. Nah, kita bisa lihat dari video ini kan. Dan lihat responnya. Bukan masalah anak ini, tapi lihat responnya penonton. Waktu dia datang, penonton pada wow keren, wow, kamu menginspirasi, wow bagus. Bayangin loh. Hal-hal seperti itu dibilang hal-hal yang bagus. Mereka menepuknya. Padahal kalau zaman kita, zaman kakak dulu waktu kecil itu suatu hal yang tabu, yang malu. Tapi justru hal-hal gitu sekarang dielulukan, ditepokin, wah keren, wah sangat menginspirasi, memberikan suatu inspirasi. Coba bisa bayangin, menginspirasi.
But that is happening now. Maka dari itu tahu nggak? Elia ketika dia ingin dibunuh oleh Isabel, ketika dia berkata aku give up deh. Kenapa? Karena dia sudah capek. Dia merasa aku nggak layak, bunuh aku aja lah atau ambil nyawaku lah, aku tidak layak, aku nggak sama seperti nenek moyangku. Dan Tuhan akhirnya apa? Oke, kalau kamu sudah give up nggak apa-apa. Urapi Yehu, urapi juga Elisa, dan urapi Abel. Mereka akan menjadi nabi-nabi Tuhan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka ini adalah anak-anak muda yang Tuhan pakai menggantikan Elia, dan urapan mereka jauh lebih dahsyat dari Elia. Elisa dikatakan urapan ganda. Elia melakukan 7 mujizat, Elisa melakukan 14 mujizat. Jadi dari sini kita tahu bahwa Tuhan memakai orang-orang seperti ini. Dan kalian adalah orang-orangnya. Waktu Elia mau mengurapi, Tuhan berkata kepada Elia begini. Di dalam 1 Raja pasal 19 ayatnya yang ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. 7.000 orang itu seperti dikatakan sisa-sisa atau remnant. Nah kalau bicara sisa tuh nggak enak. Kalian mau nggak dikasih sisa? Gue makan bakso nih sisa bakso lu makan lah. Enak aja bekas jigong lu makan. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan memilih orang sisa-sisa. Yang 7.000 ini yang sisa mungkin yang nggak masuk hitungan. Atau mungkin orang-orang yang nggak dianggap. Tapi justru Tuhan memakai mereka, mengurapi mereka dengan dahsyat. Dan gue mau kasih tahu sama kalian, kalian akan menjadi juga remnant, sisa-sisa yang mungkin gak dipandang manusia. Mungkin wajah kalian tidak terkenal, nama kalian mungkin tidak terkenal, tetapi Tuhan mengenal nama lu, Tuhan mengenal engkau, dan Tuhan akan memakai dan mengurapimu untuk menjadi terangnya, untuk menjadi prajuritnya, menjadi nabinya, menjadi alatnya di akhir zaman ini. Jangan pernah takut. Bahkan di Roma 11 ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Sisa itu bukan bicara suatu hal yang jelek. Dunia bilangnya itu sisa jelek. Mana mau sih kita dikasih sisa. Tetapi Tuhan menggunakan sisa ini, mengurapi, mempersiapkan mereka menjadi alat yang luar biasa, yang dahsyat. Dan ayat yang terakhir di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Adik-adik semua, renungkan firman Tuhan ini. Kalian adalah sisa-sisa yang dianggap dunia tidak penting, tetapi Allah menganggap kalian precious, berharga, dan Tuhan akan memakai kalian, mengurapi kalian, memperoleh satu generasi Yesua, generasi Yeremia, generasi Yehu, generasi Elisa, generasi orang yang diurapi dengan dahsyat dan akan memenangkan jiwa dan tidak malu berkata, gue orang Kristen, gue tidak melakukan LGBT, gue orang Kristen, gue tidak nonton pornografi, gue orang Kristen, gue tidak free sex, gue orang Kristen, gue tidak aborsi, tidak setuju dengan aborsi. Lu akan berani ngomong dan Tuhan akan mengurapi lu dengan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi anak-anakmu yang mendengarkan ini, biarlah firman ini menjadi hidup dalam kehidupan, menjadi rema, sehingga mereka dapat mempraktekkan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami kiranya firman yang telah mereka terima, mereka boleh lakukan dan praktekkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.